Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berkumpul kembali dalam ibadahnya yang kudus. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur jikalau hari ini kita boleh berkumpul, walaupun ada yang di rumah ataupun di gereja di tempat ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan yang luar biasa untuk kita memuji Dia dan menyembah Dia. Saya senang sekali di sini untuk memimpin pujian, membawa Bapak Ibu Saudara untuk kita berkumpul di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sangat luar biasa kami rasakan selama 1 minggu Engkau menyertai kami. Kiranya dalam ibadah kami pada hari ini, Engkau memberkati kami, memberkati ibadah kami, memberkati setiap hati yang sungguh-sungguh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami mau memulai ibadah kami hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati para pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur Yesus. Kami mau bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita pagi ini mau menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Amin. Betapa baiknya Tuhan Yesus.
sorak-sorai untuk Tuhan kita. Mari kita nyanyikan pujian yang kedua untuk Tuhan kita. Kita terima sukacita dari surga, surga kekuatan untuk kita. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami yang siap untuk mendengar firman-Mu. Bukakan hati kami, berikan hikmat-Mu Tuhan, untuk kami boleh mencerna setiap firman yang Kau berikan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hati kami. Buka Tuhan setiap hati kami, agar kami dapat menerima setiap firman-firman yang hamba-Mu akan sampaikan nanti Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji bagi nama Tuhan. Kita boleh tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita boleh dipakai Tuhan terus untuk melayani Dia. Kita boleh terus bersekutu memuliakan Dia. Meski kita harus beribadah di rumah, tapi semangat, sukacita untuk kita tetap melayani Tuhan, untuk kita tetap memuliakan Tuhan, untuk kita tetap mengagungkan Tuhan ada di dalam hati kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu pada sore hari ini kami diberkati dengan firman. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap mendengar firman. Karena kami tahu melalui kebenaran firman-Mu, hati kami diteguhkan, hati kami dikuatkan, sehingga kami boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan, berbicaralah buat kami. Kami siap mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Berjalan-jalan dalam api bersama anak Allah. Terambil dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam seni berkhotbah ada beberapa istilah yang digunakan, yaitu homiletika. Ini mengacu pada studi tentang bagaimana berkhotbah. Dan ini adalah studi tentang persiapan dan penyampaian khotbah. Dan yang kedua adalah istilah dengan nama hermeneutika. Dalam studi teologi dikatakan ini adalah studi tentang bagaimana menafsirkan Alkitab atau aturan-aturan menafsirkan kitab suci. Dalam hermeneutika ada seorang ahli yang bernama Mr. Dehan. Dia memberikan 3 aturan dalam hermeneutika, yaitu yang pertama dikatakan seluruh kitab suci memiliki satu tafsiran utama. Yang kedua, seluruh kitab suci memiliki beberapa aplikasi praktis. Dan yang ketiga, sebagian besar perikop kitab suci juga memiliki penyataan nubuatan. 3 aturan hermeneutika dalam menafsirkan Alkitab dari Dr. Dehan ini akan saya gunakan sebagai garis besar khotbah dari kitab Daniel pasal 3 ayat 9. Dan pasti akan sangat berbeda dengan teknik homiletika yang lain. Mari kita akan mendengarkan. Bagian yang pertama dikatakan bahwa seluruh kitab suci memiliki tafsiran utama. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Nebukadnezar adalah Raja Babel. Pada abad ke-6 sebelum kelahiran Kristus, Nebukadnezar mengirim pasukannya untuk mengepung Yerusalem. Prajuritnya menangkap Raja Yehuda dan menawannya dan mendeportasinya ke negeri mereka. Mereka mengobrak-abrik bait suci orang Yahudi dan mengambil perkakas-perkakas di rumah Allah itu dan membawanya pulang ke Babel.
Raja Nebukadnezar juga memerintahkan pasukannya untuk menawan sebagian dari orang-orang Yahudi untuk dibawa ke dalam pembuangan ke Babel untuk dijadikan budak. Tetapi Raja Nebukadnezar memerintahkan hambanya yang bernama Aspenas untuk mengambil orang-orang muda yang cerdas, orang-orang muda yang terbaik, dan kemudian mengajari mereka bagaimana bahasa Kasdim dan juga ilmu pengetahuan orang Babel. Sehingga mereka bisa berdiri di istana raja sebagai pelayan khusus. Keempat orang itu adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memberkati keempat pemuda Yahudi ini dengan cara yang khusus. Ketika Raja Nebukadnezar menanyai mereka di dalam Daniel 1 ayat 20 dikatakan, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Sang raja belajar untuk mempercayai penilaian mereka dan juga mengandalkan mereka sebagai penasehat. Bahkan raja mengangkat Daniel sebagai wakilnya, penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan dia menjadi orang kedua setelah Raja Nebukadnezar itu sendiri. Bahkan raja juga memberikan kedudukan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, satu kedudukan tertinggi dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Daniel. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selanjutnya raja juga membuat sebuah patung emas yang besar dengan ukuran 90 meter. Dan ini sangat besar. Kemudian dia memerintahkan agar semua orang menyembahnya. Semua pemimpin Babel datang ke sana pada hari tertentu. Bahkan bentara raja dengan keras menyatakan bahwa setiap orang yang tidak sujud dan tidak menyembah berhala itu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-menyala. Daniel pasal 3 ayat 1. Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah Tuhan Allah. Tuhan Allah Israel. Jadi mereka tidak sujud menyembah patung berhala raja itu. Para ahli jampi dan orang Kasdim sudah menaruh rasa iri kepada 3 orang Yahudi, sehingga mereka menghadap raja dan berkata, orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Daniel pasal 3 ayat 12. Kemudian Raja Nebukadnezar marah sekali. Dan dalam marahnya ia memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap kepadanya. Dan dia mengatakan kepada mereka, jika mereka tidak menyembah berhalanya, dia akan melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apa jawaban mereka kepada raja? Adalah jawaban yang klasik. Seorang diaken yang bernama Mensia tahu betapa hal ini sebuah kata-kata yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mereka mengatakan dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu.
dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, perkataan ini dilanjutkan. Allah kami dapat menyelamatkan kami, namun jika tidak, kami tetap tidak akan mau menyembah berhala Tuhan. Wow, Raja sangat marah kepada mereka karena mereka jawab dia seperti itu. Dia memerintahkan kepada para pegawainya untuk membuat perapian itu jauh lebih panas. Dia memerintahkan prajuritnya untuk mengambil 3 orang Yahudi itu dan melemparkan mereka ke dalam nyala api. Akhirnya Raja melihat ke dalam perapian itu. Dia sangat heran apa yang dilihatnya. Dan dia mengatakannya dalam Daniel 3 ayat 25. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dalam King James Version disebut anak Allah. Seperti anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Raja memerintahkan mereka untuk keluar dari perapian itu. Ia memuji Allah mereka, Allah Israel. Ia berkata bahwa Allah telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Daniel 3 ayat 28. Selain itu, Nebukadnezar mengembalikan 3 pemuda itu ke posisi pekerjaan lama mereka. Dan Raja membuat keputusan bahwa tidak ada yang boleh berbicara melawan Allah Israel. Dan dia berkata, tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Luar biasa, saudara. Ini sangat dahsyat. Daniel 3 ayat 29 menuliskan bagaimana Nebukadnezar mengakui tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Dan itu salah satu tafsiran utama dari ayat tersebut. Namun masih ada lagi. Kita lihat yang kedua. Bahwa seluruh kitab suci memiliki beberapa aplikasi praktis. Satu tafsiran namun beberapa aplikasi. Dan itu adalah aturan dalam hermeneutika atau dalam ilmu penafsir Alkitab. Saya dapat berpikir tentang beberapa aplikasi penting dari catatan peristiwa ini. Yang pertama, aplikasi yang pertama tentu saja adalah bagi orang-orang Yahudi lainnya yang dibawa ke pembuangan Babel. Mereka tentu tergoda untuk melakukan asimilasi atau berasimilasi, untuk berbaur dengan budaya penyembahan berhala di sekitar mereka. Dan mereka berhenti menjadi umat Allah. Catatan-catatan peristiwa tentang Daniel di kandang singa, 3 pemuda Ibrani dalam perapian yang menyala-nyala itu, pertama-tama disampaikan untuk mengajar orang Yahudi di Babel agar mereka tidak harus menyerah dalam mempertahankan warisan dan iman mereka kepada Allah. Namun catatan peristiwa ini juga berlaku bagi orang-orang Kristen saat ini. Kita hidup pada masa di mana meningkatnya penyesatan di gereja-gereja. Kita sedang ditelan oleh dunia ini. Kita menjadi begitu mirip dengan dunia ini. Sehingga kita tidak bisa lagi membedakan antara orang Kristen rohani dan penyembah berhala.
sangat buruk sekali. Tidak ada perbedaan orang Kristen rohani dengan orang Kristen duniawi, atau bahkan dengan penyembah-penyembah berhala. Sungguh-sungguh sangat mengerikan. Kita lihat 3 pemuda Ibrani dalam kitab Daniel ini mengatakan kepada kita, kami tidak akan berasimilasi. Kami akan tinggal dan bekerja di dalam dunia ini dan pergi ke kampus bersama dengan dunia ini dan bersikap sopan dengan dunia ini, tetapi kami hanya akan melangkah sejauh ini dan tidak lebih jauh, tidak peduli apapun resikonya. Ini bentuk tafsiran yang saya sedang jelaskan tentang asimilasi. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18 dikatakan, Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kami akan berdiri dan hidup sesuai firman Tuhan. Meski untuk itu kami akan ditindas. Meski untuk itu kami akan diserang. Meski untuk itu kami akan mendapat tekanan. Tetapi kami akan menjawab kepada para profesor yang sedang mengajar kami, yang mencoba untuk mencekoki kehidupan kami dengan teori-teori evolusi, teori-teori ateisme ke dalam kerongkongan. Kami tidak akan menghadiri pesta brutal. Kami tidak akan menonton, bahkan walau hanya 5 menit, untuk menempatkan propaganda anti-Kristen di salah satu misi mereka. Kami tidak akan pernah lagi menonton konser yang selama mereka menghadirkan propaganda yang menyolok, menyerang, menolak dasar dari iman Kristen. Dan jika itu membuat kami dalam kesulitan, biarlah itu terjadi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika kaum muda berkata seperti itu, mari kita lihat Daniel pasal 3 ayat 8. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhan dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Dan kami katakan, kaum muda mungkin akan berkata, kami akan katakan kepada dunia yang masih terbilang, kami tidak akan menghadiri pesta narkoba di sekolah kami. Kami tidak akan mengisap ganja. Bahkan walaupun itu legal, kami tidak akan melihat film-film pornografi. Kami tidak akan mengikuti teladan-teladan yang menggugurkan bayi kami. Kami tidak akan melewatkan untuk pergi ke gereja demi sebuah pesta yang tidak benar. Tidak pernah. Kami tidak akan pernah melakukan hal-hal itu. Wow, jika hal itu menjadi pikiran kaum muda, pikiran kita orang-orang Kristen, mari kita lihat apa yang ketiga orang Yahudi itu katakan. Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhan dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Tidak pernah, dan tidak akan pernah. Kami akan berjalan-jalan dalam perapian yang menyala-nyala bersama dengan anak Allah. Kami akan berjalan-jalan dalam perapian itu, bahkan walaupun Allah mengizinkan kami untuk terbakar.
Kami tidak akan sujud kepada budaya-budaya pornografi, obat-obatan, materialisme yang menjadi Tuhan mereka. Kami akan berjalan dalam perapian bersama dengan Allah. Iman Umuhat, imanku, iman Sadrak, Mesak, Abednego adalah juga menjadi iman kami sampai maut. Kami akan tetap setia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin propaganda yang sedang saya sampaikan, pernyataan firman Tuhan tentang kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara akan berkata, wah, sulit. Tapi saya mau katakan, untuk saudara yang saat ini sedang mengalami pencobaan berat, jangan dengarkan jika seseorang memberitahu saudara bahwa kehidupan seorang Kristen sejati itu selalu mudah. Karena apa? Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita dalam Injil Matius 16 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22, Rasul Paulus berkata, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Jika Anda, jika Bapak Ibu, jika saudara orang-orang muda adalah seorang murid Kristus yang sejati, Anda akan hidup melalui banyak pencobaan. Tapi jangan takut. Saya mau katakan, Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 5 ayat 11 sampai 12, berbahagialah kamu jika karena kamu aku dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembira karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Tidak peduli apapun pencobaan dan penderitaan yang saat ini saudara sedang alami, Tuhan Yesus berkata, anakku, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan sangat indah. Ingatlah bahwa ada orang keempat di dalam perapian yang menyala-nyala bersama dengan 3 pemuda Ibrani itu. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak Allah. Daniel 3 ayat 25. Yesus, anak Allah itu ada bersama dengan mereka dalam perapian menyala-nyala. Yesus dalam bentuk prainkarnasinya membuat mereka tidak terluka dalam perapian yang menyala-nyala itu. Percayalah saudara kepada Dia. Dia akan membawa saudara dan saya aman melalui setiap pencobaan dari kehidupan. Tuhan menempatkan kita dalam kasih setia. Dan yang ketiga, saudara, sebagian besar perikop kitab suci juga memiliki satu pernyataan nubuatan. Ketiga pemuda Ibrani adalah suatu gambaran tentang orang Israel di antara bangsa-bangsa. Dia dilemparkan ke dalam tungku penderitaan dan penganiayaan, sehingga menurut semua ukuran manusia, seharusnya mereka sudah binasa. Tetapi secara ajaib mereka dipelihara. Bahkan dalam api pembakaran ras kebencian, atau orang sering menyebutnya
semitisme, antisemitisme, dan penganiayaan. Karena mereka adalah umat perjanjian Allah. Dan akhirnya dengan mengagungkan, diselamatkan, dan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, rahasia nubuatan apa yang terambil dalam perikop ini? Nubuatan apa yang sedang disampaikan dari nats ini? Setiap bangsa, bukan Yahudi, pernah menganiaya orang-orang Yahudi. Mesir, Babilonia, Yunani, Romawi, Spanyol, Perancis, Rusia, dan Jerman. Setiap dari mereka telah menganiaya orang-orang Yahudi dan telah mencoba untuk memusnahkan mereka. Tetapi mereka semua telah gagal. Karena apa? Karena Israel adalah umat Allah yang kekal. Allah selalu bersama dengan Israel dalam penderitaan. Dan Allah tidak akan gagal memelihara mereka hingga sekarang. Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham yang tidak dapat dihancurkan. Tuhan mengatakan kepada leluhur mereka bahwa tanah Kanaan telah diberikan kepada orang-orang itu untuk selama-lamanya. Dalam Kejadian 15 ayat 18 dikatakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah berikan negeri itu, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sepanjang masa orang-orang Yahudi telah dianiaya. Seiring dianiaya juga orang-orang Kristen palsu oleh orang-orang Kristen palsu maksud saya. Karena tidak ada orang Kristen sejati yang akan pernah merugikan umat perjanjian Allah. Tetapi Tuhan Yesus selalu menjadi orang keempat dalam perapian yang menyala-nyala. Menderita bersama dengan orang-orang Yahudi dan akhirnya memberikan kemenangan besar kepada mereka atas bangsa-bangsa penyembah berhala. Pada akhirnya nubuatan Rasul Paulus benar-benar akan menjadi kenyataan. Karena dia mengatakan dalam Roma 11 ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sebagai kesimpulan, mari kita berpikir tentang orang keempat dalam perapian yang menyala-nyala, yang bersama dengan 3 orang Ibrani itu. Nebukadnezar mengatakan dia malaikat dalam Daniel 3 ayat 28. Malaikat berarti utusan Tuhan. Dan dalam perjanjian lama sering merupakan penampakan prainkarnasi Tuhan Yesus. Misalnya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Manoah, ayah dari Samson. Alkitab mengatakan, maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. Hakim-Hakim 13 ayat 21. Jadi saudaraku, malaikat Tuhan itu adalah Allah. Yesus, pribadi kedua dari Tritunggal yang menampakkan diri dalam perjanjian lama sebelum inkarnasinya dalam rahim Maria.
Juga di sini dalam Daniel 3 ayat 25, sang raja melihat ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dan berkata, yang keempat itu rupanya seperti anak Allah. Saya percaya bahwa orang keempat itu adalah anak Allah. Anak Allah, pra-inkarnasi Kristus. Betapa karakteristik Yesus yang datang dan berbagi penderitaan dan menerima penolakan dari orang-orang pilihan. Dan pada akhirnya akan menyelamatkan mereka. Dia turun dari surga ke dalam rahim perawan Maria. Dia tidak hanya turun sebagai Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Ketika dia dilahirkan di Bethlehem pada Natal pertama, dia akan datang sebagai Raja segala Raja di masa depan. Pada kedatangannya yang kedua kali. Tetapi dia datang ke dalam rahim Maria untuk menyelamatkan kita. Sama seperti dia datang ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Untuk menyelamatkan 3 pahlawan Yahudi yang gagah berani. Yesus datang dari surga untuk menderita di dunia ini. Untuk menyelamatkan umatnya dari perapian neraka. Kita semua akan menghabiskan kekekalan dalam api yang tidak akan pernah padam. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menderita dan mati di atas kayu salib untuk membayar hukuman karena pemberontakan kita. Allah menempatkan semua dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Di kayu salib. Jadi Yesus menebus semua dosa umatnya. Dia sudah mati di dalam kubur selama 3 hari. Tetapi pagi benar pada hari yang ketiga, dia bangkit secara fisik. Dia naik kembali ke surga dan sekarang berdoa untuk Anda duduk di sebelah kanan Allah. Bila saudara percaya kepada Tuhan Yesus dalam hati saudara, Dia pasti mengampuni dosa-dosa saudara. Dia akan menyucikan saudara dengan darah. Bila saudara percaya Yesus di dalam hati saudara, Dia akan menyelamatkan saudara, mengangkat saudara keluar dari api yang menyala-nyala itu. Sama seperti Dia menyelamatkan 3 pemuda Ibrani dari api itu. Jika saudara ingin berbicara secara khusus, datanglah kepada Tuhan. Dia pasti menyelamatkan saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya ada nubuatan yang Tuhan sudah nyatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah menyelamatkan kami. Dan ketika kami percaya kepada-Mu, kami diselamatkan. Kami diangkat, kami dibebaskan dari perapian yang menyala-nyala itu untuk beroleh kehidupan yang kekal. Berkati kami Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Tidak kompromi, tidak berasimilasi dengan dunia ini. Tetapi kami tetap kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.